Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNAG, jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Dan kitab ini sudah kami bagikan PDF-nya di link di bawah video kita. Kitab Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab dan kitab Al-Atoya As-Saniyah. Ini dua kitab asli karya penguasa Yaman abad 7 Hijriah dan abad 8 Hijriah. Apakah di dalam kedua kitab ini ada pengakuan penetapan dari ahli nasab kalangan raja-raja Bani Rasuli ini terhadap Ba'alawi yang ada di Yaman, khususnya di provinsi Hadramaut dan sekitarnya? Apakah ada pengakuan itu? Mari kita uji bersama. Ya, apakah para penguasa Yaman itu mengakui keberadaan mereka, habaib itu. Di dalam kitab Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab, karya dari Al-Malikul Ashraf Umar bin Yusuf bin Umar bin Rasuli Al-Yamani, seorang pakar nasab yang wafat pada tahun 696 Hijriah alias abad 7 Hijriah. Abad 7 Hijriah itu keluarga Ba'alawi yang katanya ya tercantum dalam kitab-kitab internal mereka itu sudah syuhrah wal istifaudah. Sudah terkenal di mana-mana tokoh-tokoh mereka. Di antaranya kalau kita tarik ke belakang dari masa hidupnya Raja Ashraf yang mulia Umar bin Yusuf bin Umar bin Rasuli, pengarang kitab Toroful Ashab ini, ya, maka akan tercatat juga seharusnya Ali Kholik Kisam. Begitu juga anaknya Muhammad Shahib Mirbat. Begitu juga anaknya lagi yakni Ali. Anaknya Ali yakni Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang wafat pada tahun 653 Hijriah. Lahirnya 574 Hijriah, berarti sudah harusnya tercatat di dalam kitab Toroful Ashab ini. Tetapi satu pun nama-nama dari tokoh besarnya Ba'alawi tersebut tidak ada, tidak tercantum. Nanti panjenengan lihat sendiri
panjenengan mutolaah sendiri, pelajari, teliti sendiri, pahami sendiri, insya Allah mudah kok. Ya cari kata kunci Ali Ba'alawi atau nama-nama Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam misalkan, Muhammad Shahib Mirbat misalkan, atau Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi dan seterusnya. Tidak akan pernah ada. Ya, kitab Taraful Ashab ini banyak yang menolak gara-gara ada istilah dalam ilmu fikih itu yang tidak tertulis, tercantum itu belum tentu tidak ada. Ini yang biasa dipakai oleh para penolak batalnya nasabah alawi. Kalau kita ini sepakat bahwa nasabah alawi itu batal karena memang tidak ada data, ya, batal karena memang tidak ada data, ya, sezamannya, mulai dari masa lahirnya tokoh-tokoh mereka sampai wafatnya, dimulai dari tempat atau mahjar hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbas sampai wafatnya di Husayyisah 445 Hijriyah. Tidak ada catatan pada abad keempatnya, kelima, keenam, ya, ketujuh, 8, bahkan 9-nya. Jadi kalau ada di dalam kitab Taraful Ashab ini, maka kami akan merevisi, ya, keputusan kami tentang batalnya nasabah alawi. Karena ini jelas kitab yang disalin oleh penyalin kitab yang bukan berasal dari Ba'alawi. Begitu juga Al-Athoyah As-Saniyah ini, penyalinnya bukan dari marga Ba'alawi, yakni Abdul Wahid Abdullah Ahmad Al-Khomiri, bukan seorang Ba'alawi. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, ya, kenetralitasannya, netral, tidak membela sana dan sini. Antara Taraful Ashab dan Al-Athoyah As-Saniyah ini ada ketersambungan, yakni abad 7 dan 8 Hijriyah. Kalau Al-Athoyah As-Saniyah karya dari Al-Malikul Afdal Al-Abbas bin Ali bin Dawud bin Yusuf bin Umar bin Ali Ar-Rasuli, ya, sama-sama dinasti Rasuli di Yaman, itu wafatnya tahun 778 Hijri, yakni abad ke-8 Hijriyah. Ada catatan tentang nama Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Al-Roidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada catatan itu, tetapi tidak ada satupun yang menyentuh ke marga Ba'alawi. Ada catatan Alu Abi Alawi yang menukil dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Janati. Nanti akan kami sampaikan halaman berapa, catatannya seperti apa di dalam Al-Athoyah As-Saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, numpang nanya, apa benar kiamat sudah dekat? Sejak dulu tuh kiamat sudah dekat, Pak Saijo Rahmat. Sejak zaman Rasulullah SAW 14 abad yang lalu itu kiamat ana wasa'ah itu hakadha, sama seperti ana wa kafirul yatim hakadha, dekat sekali antara jari telunjuk dengan jari tengah, kan dekat jejeran, ya. Kiamat sudah dekat. Bahkan pada tahun 90-an itu ada sinetron, ya, yang dibintangi oleh pemain Basmun Kalijogo, siapa itu? Mizwar, Deddy Mizwar, ya, itu ya. Itu kan judulnya kan kiamat sudah dekat, ya. Ada bintangnya juga, siapa itu penyanyi mungkinkah, ya, itu kan, ya, Andre Taulani, ya, itu kiamat sudah dekat. Sejak dulu kiamat itu sudah dekat. Jadi kalau ada ustadz
Zulkifli M. Ali misalkan, ustadz yang mengatakan kiamat sudah dekat itu tidak memberi semangat namanya. Justru malah memutus rahmat umat gitu loh. Kiamat sudah dekat itu bagi pemahaman hakikat. Setiap hari itu ya kiamat. Kita memahami tentang definisi etimologi dan terminologi kiamat saja masih rancu kok. Jadi kiamat sudah dekat itu sejak zaman Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada manusia setelah 100 tahun sejak malam hari ini. Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam salah satu dawuhnya terhadap para sahabat pada waktu setelah sholat isya itu. Jadi titenono mulai dina iki, malam iki ya, 100 tahun yang akan datang tidak tersisa seorang pun manusia di muka bumi ini. Lah, bagaimana ini pemahamannya? Maksudnya bagaimana? Apakah 100 tahun itu manusia sudah lenyap semua dari muka bumi ini semua? Ya enggak begitu. Maksudnya saya yang sekarang sudah setengah abad misalkan ya, enggak akan ada 100 tahun saya ini masih berpijak di bumi dunia dimensi 3 kita ini. Tidak ada lagi peredarannya. 100 tahun yang akan datang wajah bumi sudah berbeda, langit juga berbeda dari langit sekarang ini. Wajah bumi berbeda ya, langit ya, frekuensi udara ya, dimensinya juga berbeda dari 100 tahun yang lalu. Indonesia semua di dunia, buminya berbeda, langitnya berbeda. Jadi begitu ya. Jadi kiamat sudah dekat itu sejak dulu. Oleh sebab itu kita harus tetap semangat. Ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi sesuk itu kiamat koyok-koyok itu kalau kayak kita ngibadah ngurusi akhirat gitu. Kalau kita dalam hal semangat ya dunia ya membangun peradaban manusia ya harusnya hidup 1000 tahun lagi. Seakan-akan seperti itu. Bukan tulul amal ya, tapi rencana ya yang akan datang ya, sama seperti program sebuah negara ya, seperti China 2100 yang akan datang. China harus menguasai dunia, itu orang-orang Cina. Lah Nusantara Indonesia Raya punya program apa? Ya sampaikan sejak 100 tahun yang lalu ya, terus berlalu sampai sekarang. Nanti 100 tahun yang akan datang Indonesia ini akan seperti apa? Apakah akan lenyap dari peta dunia atau sebaliknya? Lah ini namanya program-program itu namanya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Begitu nggih. Jadi enggak benar. Kiamat sudah dekat itu ya benar dalam pandangan sudut pandang akhirat. Nah, gitu. Supaya kita semangat. Karena hidup manusia itu selamanya hanya berbeda dan pindah baju jasa dia saja. Nggih, nanti kita bahas. Pak Susilo Hadi, Indonesia punya program keluarga berencana. Nggih, harus punya rencana, planning itu sudah harus ada. 2045 yang akan datang, jangan berpikir kerdil. Ora usah mikir 2045 sesuk kiamat. Jual saja rumahmu, aset propertimu, jual semua, boyong. Nah ini kan kata ustadz-ustadz akhir zaman ya kan, sudah kita harus pelihara kuda karena suatu saat nanti mobil tidak berguna. Kita harus menanam jagung dan padi bersama, kembali ke zaman bahula. Kita nanti perangnya itu nggak pakai senjata canggih, kita harus belajar memanah dan berkuda, beronta, kembali ke zaman jahiliyah sana aja. Ini pemahaman yang sempit namanya. Nggih. Itu nggih, Pak Ahmad Saleh, kiamat yang pasti itu dicabutnya nyawa kita nggih. Lah itu kiamat internal, kiamat individual nggih. Kiamat itu sudah dekat memang. Jangan harap kita bisa hidup besok. Kiamat malam nanti misalkan ya Allah menghendaki kita tidak bisa hidup lagi ya, itu berarti kiamat secara individu. Kadang-kadang kan dulu kan ada orang yang berpikiran pada zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kalau saya
diturunkan dari kursi kepresidenan, maka Madura akan memisahkan diri dari Indonesia. Ya kan begitu nggih? Nah, misalkan ini seandainya kampus universitas ini tidak ada cahaya, akan hancur semua. Ternyata ya tidak. Hidup masih berjalan apa adanya. Kan begitu nggih? Karena apa? Di satu sisi ada orang yang mati, di sisi yang lain ada orang yang dilahirkan dan melahirkan. Ada kerusakan di satu tempat, tapi di tempat lain ada pembangunan-pembangunan. Di Israel, di Iran perang, gedung-gedung hancur luluh. Ya, di sisi yang lain di Cina malah bangun apartemen-apartemen. Nah, inilah keseimbangan alam. Ada kematian, ada kelahiran, ada pembangunan, ada perang pengurusan dan lain sebagainya. Terus akan berbenah seperti itu, khalidina fiha abada madamatis samawati wal ardh. Kembali kepada kesimpulan kita malam hari ini bahwa kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Umar ibnu Rasuli, ya, Al-Malikul Ashraf, ya, seorang raja Yaman, ya, abad ke-7 Hijriyah, didukung oleh kitab Al-Atoya As-Saniyah abad 8 Hijriyah yang wafat Al-Malik Al-Afdol Al-Abbas, ya, Ibnu Rasuli tahun 778 Hijriyah alias abad 8 Hijriyah. Tidak ada yang mengisbat, ya, mencatat nama-nama tokoh Ba'alawi, padahal sudah dikatakan surah wal istifadhah, sudah merata dan terkenal di mana-mana. Nah, ini penguasanya saja tidak mengenal dan mencatatnya. Tidak hanya kedua kitab ini saja, tapi kitab-kitab yang lain yang bukan karya dari internal Ba'alawi itu juga begitu. Tidak ada catatan, ya, pengakuan, ya, tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang nyambung sampai Kanjeng Nabi. Hanya Syarif Abdul Hadid yang tercantum dalam Al-Atoya As-Saniyah yang menukil kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk abad 8 juga, 732 Hijriah Al-Janadi wafatnya. Al-Janadi mengambil referensi dari Tabaqat Fuqaha Yaman Ibnu Samurah abad 6, tapi di abad 6 tidak ada catatan tentang marga-marga tokoh-tokoh Ba'alawi. As-Suluk juga tidak. Yang ada di As-Suluk itu adalah Alu Abi Alawi, itu duriyahnya Syarif Abdul Hadid, bukan saudaranya Hadid seperti yang ada di dalam kitab-kitab karya Ba'alawi. Jadi Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada. Baru ada setelah 650 tahun wafatnya Imam Ahmad Al-Labah di Husaisah yang katanya seperti itu. Berarti dua kitab ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk mengatakan sahnya tersambungnya nasab Ba'alawi sampai Kanjeng Nabi kita. Imam Ibnu Hajar tidak pernah mengisbat dalam kitab sahabatnya, di dalam kitab Mablaghul Arabnya, tidak pernah. Jadi jangan sampai klaim-klaim pernah di dalam kitabnya itu hanya klaim sepihak saja, pembohongan secara propaganda kepada seluruh massa umat manusia. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci
sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah juriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah